Pengeroyokan anggota perguruan silat, terdakwa minta maaf kepada korban. Korban pengeroyokan yang merupakan anggota perguruan silat, Ferdianto Setiawan, memaafkan para terdakwa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Solo. Bahkan, pihak keluarga terdakwa juga meminta maaf secara langsung kepada korban dan keluarganya. Kakak korban, Reno Andri Suryanto, mengatakan bahwa dia mewakili adiknya yang menjadi korban dalam kasus pengeroyokan, telah memaafkan para terdakwa. Namun ia tetap meminta agar proses hukum tetap berlanjut. Dalam persidangan tersebut, Ketua Majelis Hakim menanyakan secara langsung terhadap korban perihal surat perdamaian yang muncul. Dia juga menanyakan, apakah ada tekanan dari pihak-pihak tertentu supaya korban menandatangani surat tersebut. Hal itu dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi hal yang tak diinginkan menimpa kedua belah pihak. Terkait pertanyaan itu, korban menjawab bahwa perdamaian diatur keluarganya. Secara pribadi, dirinya memaafkan para terdakwa yang merupakan rekan-rekan seperguruannya. Sidang perdana ini, sempat diwarnai isak tangis dari ibu korban. Dia mengaku di hadapan majelis hakim, tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Sementara itu, Zainal Mustafa mengatakan dalam fakta persidangan, majelis hakim membuka peluang untuk diterapkan restoratif justice atau keadilan restoratif. Para terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf kepada keluarga korban. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 14 tersangka kasus-kasus pengeroyokan di Kampung Sewu Kecamatan Jebres dibekuk aparat pada minggu lalu. Dari belasan tersangka itu, 3 tersangka diantaranya merupakan anak di bawah umur dan 2 tersangka berjenis kelamin perempuan. Akibat perbuatannya, seluruh tersangka dijerat pasal 170, ayat 2-1, KUHP, Yungto, pasal 170 ayat 1 KUHP. Ya, waktu dulu kan, pas diminta keterangan ke kantor polisi kan mas, nah disitu saya sama adik saya ke sana, tapi pengacara kan minta surat memaafkan itu kan saya nggak mau. Terus adik saya kan ditemukan sama korban, sama pengacara, tapi di dalam ruangan itu saya nggak boleh ikut, sebagai keluarga nggak boleh ikut, tapi suruh keluar sama polisi sama pengacaranya. Tapi di dalam itu adik saya dikasih yang keberatan itu, sampai saya tadi bilang itu terpaksa. Sebetulnya antara siswa dengan perguruan, di sini siswa membelot, apa itu namanya, bukan membelot ya, melakukan indisipliner, dan dia dikasih pembekalan sangu. Jadi semua sesuai tradisi, diadakan sabun, diadakan itu pembekalan. Jadi di sini tidak ada namanya pengeroyokan. Dan ketika diberikan sangu, itu pun dalam kondisi kuda-kuda. Jadi dalam kondisi siap menerima pukulan ataupun tendangan. Tidak terus dikeroyok seperti itu. Ya ini dari sini sebetulnya dari mulai tingkat kepolisian maupun kejaksaan itu sebetulnya sudah melakukan RJ. Namun karena dari permintaan korban itu sepertinya membuat peluang, wah ini satu kesempatan dengan meminta kompensasi yang bagi para keluarga terdakwa ini sudah di luar kemampuan ya, dengan 120 juta itu ya, itu di sini ada jadinya per orang 10 lah, karena waktu itu tersangkanya itu ada 14, namun yang 3 itu masih di bawah umur, dan di sini pengadilan, ketua majelis melihat peluang ini bisa dilakukan restoratif justice, karena semua ini kan harus berimbang ya kan. Masa intinya satu orang mukul sekali dengan ancaman 7 tahun itu kan, dan itu tidak menimbulkan akibat apapun. Ternyata di persidangan tadi disampaikan ada katanya pusing di kepala, itu bukan akibat dari pembekalan tapi akibat sambung. Sambung itu duel 1 lawan 1 begitu.